Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dalam manga One Piece, karakter yang memiliki kekuatan buah setan bisa dikatakan memiliki kekuatan di atas manusia biasa. Namun di luar itu, ada banyak juga karakter yang diakui sebagai karakter yang cukup kuat, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan buah setan. Jadi kali ini kita akan membahas 7 karakter terkuat tanpa kekuatan buah setan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kondisi ranking. Dalam ranking ini, kita tidak akan perhitungkan karakter yang masih belum dapat cerita tentang salah satu pertarungannya dalam manga One Piece. Contohnya seperti karakter Lakiru dan Yasop. Dan ranking ini juga tidak melihat titik waktu sekarang untuk karakter tersebut, namun melihat titik waktu dari kejayaan karakter itu. Yang nomor 7, Roro Noa Zoro. Roro Noa Zoro adalah salah satu petarung dalam bajak laut topi jerami. Jika berbicara tentang kekuatan, Zoro telah banyak melakukan pertarungan. Salah satu pertarungannya sebelum time skip adalah pertarungan berdarahnya melawan Mr. One. Di samping itu, Zoro memiliki daya tahan yang tidak bisa diremehkan. Hal ini terbukti ketika Zoro bisa menahan serangan dari Taka no Mihawk. Dan juga ketika Zoro menerima beban luka milik Luffy pada arc Drillbug yang dipindahkan dengan kemampuan Bartolomeu Kuma. Namun setelah time skip, Zoro mulai menunjukkan kekuatannya sebagai seorang petarung yang harus diperhitungkan, yaitu dengan membuktikan ia bisa mengalahkan Pika dengan cukup mudah. Atau pada arc Wano Kuni, Zoro telah unjuk gigi lagi dengan menerima serangan dari Yonko, Kaido, dan Big Mom. Dan juga Zoro berhasil memberikan serangan kepada Yonko Kaido. Dan bahkan Kaido sampai terkaget ketika Kaido merasakan adanya aura Haki Raja dari sosok Zoro. Dan tidak lupa Zoro telah berhasil mengalahkan King, makhluk dari ras langka Lunarian dan juga pengguna buah setan Zoan Purba. Yang nomor 6 adalah Ben Beckman. Ben Beckman adalah wakil kapten dari bajak laut Akagami no Sanks. Memang panel yang memperlihatkan aksi bertarung Ben Beckman hanyalah pada chapter 1, yakni melawan para bandit gunung dan ketika ia akan mencegah Kizaru. Meski informasi pertarungannya masih sedikit, namun di sini kita mengetahui bahwa sosok Ben Beckman mampu menghentikan Kizaru dengan todongan senjata Flint Clock-nya. Dan diketahui juga pada One Piece chapter 957 bahwa eksekutif bajak laut Shanks memiliki bounty yang besar di semua bagian. Dan bajak laut Shanks adalah bajak laut yang seimbang dan tidak terkalahkan. Jika angkatan laut sudah menilai bajak laut Shanks dengan penilaian tinggi seperti ini, maka sangat wajar jika wakil kaptennya yakni Ben Beckman memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan. Dan diketahui juga pada awal-awal SBS komik One Piece, yakni volume 8, bahwa Ben Beckman memiliki IQ yang tinggi. Memang untuk menilai kemampuan bertarung dari sosok Ben Beckman ini masihlah sulit karena sedikitnya panel bertarung. Namun melihat Ben Beckman yang sudah bersama dengan Shanks sebagai wakil kaptennya sejak dulu, dan sekarang atau tepatnya sejak 6 tahun yang lalu, Shanks sudah menjadi Yonko, itu cukup menunjukkan bahwa Ben Beckman memiliki kemampuan bertarung yang patut diwaspadai. Dan poin pendukung terakhir adalah dari penilaian angkatan laut atau pemerintah dunia yang memberikan bounty tinggi di seluruh bagian bajak laut Shanks, menunjukkan betapa angkatan laut menilai tinggi tentang kemampuan anggota bajak laut Shanks. Yang kelima adalah Taka no Mihawk. Taka no Mihawk saat ini merupakan mantan Shichibukai dan merupakan pendekar pedang terkuat saat ini. Pada awal-awal kemunculannya, Mihawk terlihat membelah kapal Dawn Creek. Dan setelah itu, ia memenangkan dengan mudah duelnya melawan Zoro hanya menggunakan belati kecil. Kehebatan lainnya yang ditunjukkan oleh Mihawk adalah ketika perang Marineford, Mihawk dapat memotong bongkahan es berukuran raksasa hanya dengan satu ayunan pedang hitamnya. Dan diketahui juga bahwa Mihawk ini merupakan rival dari Yonko Akagami no Sanks. Namun sombongnya Mihawk, ia menjadi tidak tertarik lagi dengan Shanks ketika Shanks kehilangan salah satu lengannya. Namun memang legenda pertarungannya melawan Shanks tidak bisa dianggap sebelah mata, karena kakek tua Shirohige pun sampai mendengar kabar pertarungannya itu.
Dan dengan ini mungkin bisa dikatakan juga bahwa Mihawk adalah orang yang memiliki kemampuan yang dekat atau selevel dengan Yonko. Nomor 4, Akagami no Sans. Akagami no Sans merupakan sosok yang diakui sebagai Yonko sejak 6 tahun yang lalu dan mantan anggota Raja Bajak Laut Goldie Roger. Memang sampai saat ini kita tidak banyak mendapatkan penggambaran pertarungan Sans. Namun dalam cerita, ada beberapa informasi mengenai pertarungan dari Akagami no Sans, yakni seperti Sans yang diperlihatkan mampu menahan serangan senjata Saijo Owazamono milik Shirohige hanya dengan satu tangan Sans, lalu menahan serangan magma dari Akainu hanya dengan satu tangannya. Dari hal ini sudah bisa tergambarkan betapa kuatnya sosok Akagami no Sans ini. Selain itu, pada masa lalu Sans juga pernah melakukan pertarungan legenda dengan pendekar pedang terhebat Takanome Mihawk. Meskipun hasil pertarungan itu masih belum diputuskan karena Mihawk sudah tidak tertarik dengan Sans lagi yang telah kehilangan sebelah lengannya. Dan ketika perang Marineford juga, dikatakan bajak laut Sans melakukan gesekan dengan bajak laut Kaido yang mengakibatkan Kaido tidak jadi datang pada perang Marineford. Dan dari hal-hal tadi dan ditambah Sans memiliki anak buah kepercayaan yang memiliki bounty dengan nilai rata-rata tinggi, menunjukkan sosok Sans ini cocok berada di posisi ini. Yang ketiga adalah Kozuki Oden. Kozuki Oden merupakan daimyo dari Kuri, kapten divisi 2 bajak laut Shirohige dan juga merupakan anggota bajak laut Goldie Roger. Kekuatan dari Kozuki Oden ini ditunjukkan dengan kemampuannya Oden memberikan luka permanen pada tubuh Kaido. Lalu Oden juga terlihat mampu memberikan perlawanan yang cukup kepada Shirohige ketika mereka pertama kali bertemu. Dan di samping itu, Oden memiliki daya tahan tubuh yang sangat luar biasa kuat, yaitu ia mampu bertahan dari serangan Shirohige ataupun serangan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dan Oden juga mampu melewati hukuman direbus dalam minyak mendidih selama 1 jam, yang mana hal itu tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan secara kesimpulan, Kozuki Oden berada di posisi lebih unggul ketika melawan bajak laut Kaido, yang mana saat ini Kaido merupakan sosok Yonko yang setara dengan Akagami no Sans. Jadi bisa dikatakan bahwa Kozuki Oden ini memiliki kemampuan di atas Kaido dan juga Sans. Oh ya, Oden juga merupakan sosok yang bisa menggunakan 3 jenis haki. Nomor 2, yakni Silver's Rayleigh. Rayleigh merupakan wakil kapten dan tangan kanan dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, dan juga merupakan salah satu karakter yang mengetahui sejarah 100 tahun kekosongan. Momen pertarungan dari sosok Rayleigh ini memanglah tidak banyak, yakni salah satunya adalah Rayleigh terlihat mampu bertarung secara santai dengan Kizaru, dan Rayleigh mampu menghajar monster laut berukuran 100 meteran sambil berada di dalam air. Sosok Rayleigh ini juga merupakan karakter yang menguasai 3 jenis haki. Selagi Kozuki Oden menjadi anggota bajak laut Goldie Roger, sangat berkemungkinan bahwa kemampuan Rayleigh sebagai wakil kapten bajak laut Goldie Roger berada di posisi yang lebih tinggi dari Kozuki Oden. Dan dari penilaian sebelumnya yang mana Kozuki Oden berada di atas posisi Sans, maka kemampuan sosok Rayleigh ini berada di atas Kozuki Oden dan Sans. Nomor 1, Monkey D. Garp. Monkey D. Garp adalah kakek dari Monkey D. Luffy dan ayah dari Monkey D. Dragon. Dari sisi kekuatan, Garp menggunakan Busho Shokuhaki dan melemparkan peluru meriam secara langsung untuk menghentikan kapal-kapal bajak laut yang ada di depannya. Dan pada masa kejayaan bajak laut Goldie Roger, Garp dikatakan telah berpuluh-puluh kali mengejar dan melakukan pertarungan dengan bajak laut Goldie Roger. Dan sejarah pun sampai mencatat dan menjadikan Garp sebagai seorang pahlawan, yakni pada kejadian God Valley. Di sana Garp bekerja sama dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger untuk mengalahkan bajak laut Rocks yang terdiri dari kaptennya yakni Rocks, lalu Kaido, Big Mom, Shirohige, dan Shiki. Jadi dari 2 poin ini di mana Garp yang telah berpuluh-puluh kali mengejar dan bertarung dengan Roger, dan juga Garp yang bekerja sama untuk mengalahkan bajak laut Rocks, bisa dikatakan bahwa Garp kurang lebih memiliki kemampuan yang setara dengan Roger. Dan karena Rayleigh berada di bawah Roger, maka akan valid jika kemampuan Garp berada di atas Rayleigh.
Jadi itulah ranking 7 karakter tanpa buah setan terkuat versi dalam dunia One Piece. Dan mungkin akan ada nakama yang menanyakan bagaimana dengan Goldie Roger, kenapa tidak masuk ranking? Alasan kami tidak memasukkannya adalah karena masih belum jelas apakah Roger pemakan buah setan atau bukan. Dan sepertinya masih ada kemungkinan bahwa Roger adalah pengguna buah setan. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.